Sejak Bahar Smith ditahan di Polda Jabar, figur-figur yang jadi kompor meleduk pun muncul satu persatu. Mereka ini mulai numpang isu yang sedang berjalan atau membuat isu baru seolah untuk memburamkan mata masyarakat. Karena mereka itu tahu aparat sedang sibuk urus Bahar Smith, jadi seolah mereka ini seperti tim serang level 2 yang panik. Begitu jagoannya nggak berdaya diproses hukum karena kelakuannya sendiri. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, karena ini adalah Jumpa Pers bersama saya, Mas Jopre. Ya, silakan. Bang, siapa aja yang ada di barisan Bahar Smith ini, Bang? Yang berada di barisan Bahar Smith atau para diehardnya Bahar Smith, yang pertama adalah mungkin Ali Ridho Assegaf, atau yang biasa dipanggil dengan Babe Aldo, bintang baru yang juga dikenal dekat dengan Bahar Smith. Bahkan kelihatannya dekat banget. Dari foto dan video yang beredar di netizen plus 62, kayaknya sih dekat banget. Beb, kejadiannya gimana sih, Beb? Dengan sangat kompak, mereka foto berdua saling menyenderkan bahu dengan akrab dan membuat banyak orang iri. Mereka berdua seolah tak terpisahkan jarak dan waktu. It's so sweet. Babe Aldo ini memang makin aneh. Ketika tahu Bahar ditahan, aksinya yang biasanya cuma jadi konten YouTube, sekarang sudah mulai ngajak ibu-ibu demo loh. Gak tanggung-tanggung. Dia mulai ngajak perang Kementerian Kesehatan setelah sebelumnya ngajak perang Gus Arya, seorang YouTuber juga. Tapi ya gitu deh. Ya, Babe Aldo juga melakukan provokasi untuk menolak mandatori vaksin terhadap anak-anak. Ya, memang vaksin bagi anak-anak mulai gencar dilakukan pemerintah di tengah badai gelombang Omikron. Bukannya bantu program vaksin yang jelas-jelas sangat dibutuhkan, malah Babe Aldo ini mengajak ibu-ibu untuk seolah-olah menolak vaksin bagi anak-anak mereka. Babe Aldo ini sambil teriak-teriak anti mandatori vaksin anak, selalu pakai baju dengan bendera Palestina di lengannya. Dia nggak tahu, bahkan di Palestina, orang-orang sampai antri menunggu divaksin. Seolah Babe Aldo ini yang penting berani ngebacot aja dulu, soal fakta kan bisa dicari belakangan. Itu juga kalau ada. Lalu ramai tagar, tangkap Babe Aldo. Apakah ini akan menarik perhatian aparat? Karena ibu-ibu sudah mulai tertarik dengan bacotannya Babe Aldo nih. Nah, ini dia videonya. Kami mendukung vaksin untuk anak-anak. Pak polisi, tangkap aja tuh penyebar hoaknya, ya nggak? Ya, tangkap. Tuh, anak saya juga mau divaksin. Kenapa? Tangkap. Ayo, tangkap yang menyebar hoak. Nah, seru kan? Emak-emak lu lawan. Silakan, ada lagi? Ya, Bang. Selanjutnya siapa lagi, Bang? Kira-kira, Bang? Ya, saya tertarik dengan figur yang bernama Haikal Hasan. Orang yang mengaku sebagai pendakwah dan baru mulai dikenal orang lantaran aktif di gerakan Monas 212. Haikal yang memang kita akui jago akting ini, beberapa kali membuat heboh pemberitaan lantaran kasus soal ketika pidato di pemakaman Laskar Rizik. Sampai hoax yang ia tebar dengan mengatakan bahwa Rizik Syihab dipenjara di bawah tanah tanpa bisa melihat matahari. Yang mana ada matahari di penjara? Yang mau belanja juga siapa, Beh? Babe Haikal ini juga salah satu pembela Bahar Smith. Dia yang mengatakan Habib Zain Assegaf alias Kribo atau Habib Kribo adalah orang kasar. Sementara Bahar Smith yang telah terbukti secara sah menganiaya 2 kali dan dipenjara 2 kali juga masih ia bela. Inikah yang dimaksud dengan cinta buta? Babe Haikal ini juga dikenal dekat dengan cendana. Seperti juga pentolan-pentolan ex-ormas terlarang FPI lainnya, memang rata-rata dekat dengan cendana. Tapi jejak digital membuktikan Haikal Hasan ini memang seolah penasihat spirit. Atau bukan spiritual ya, penasihat spiritual di cendana ya, seolah-olah seperti itu. Saya nggak tahu. Saking seringnya ada di tiap momen besar di keluarga Soeharto. Kenduri melulu nih Babe ini. Ya, silakan. Ada lagi. Terus yang ketiga kira-kira siapa, Bang? Tokohnya, Bang? Ada Kira-kira. lagi figur yang
ikutan sibuk dengan kasus Bahar Smith ini. Dia adalah Egy Sujana, yang sampai saat ini netizen selalu bingung. Kenapa di dalam ruangan selalu pakai kacamata hitam? Berkembang isu bahwa kacamata itu adalah pemberian dari Tony Stark alias Iron Man, yang berfungsi antara lain bisa buat nonton YouTube. Alah, ini apa sih? Apa hebatnya kacamata bisa buat nonton YouTube? Ya, itu rumorsnya. Tapi Egy adalah aktivis lintas rejim. Dari zaman Pak Harto dia sudah aktivis jalanan. Zaman Gus Dur ia pernah jadi aktivis dan minta Gus Dur mundur. Waktu zaman SBY Egy juga jadi aktivis dan pernah lantang bilang bahwa cara SBY memerintah itu seperti banci. Masa begitu sih? Lalu zaman Jokowi dia juga jadi aktivis. Bahkan mungkin zaman Jan Etes cucunya Pak Jokowi dia juga bakal tetap jadi aktivis. Iya. Egy Sujana juga yang paling getol menyebut Rizik Syihab adalah imam besar kaum muslimin. Sehingga ketika Bahar Smith ditahan dan ada Habib Kribo yang komplain soal penyalahgunaan gelar Habib, membuat Egy ini meradang. Sebagai pecinta Rizik Syihab, otomatis Egy juga menjadi pecintanya Bahar Smith. Ini bisa dilihat dari soal kacamata. Ini dua-duanya memang suka pakai kacamata hitam. Nggak tahu juga apa maksudnya. Tuh, lihat tuh. Keren kan? Ya, ada lagi. Kalau Rektor Musni Umar, Bang? Iya, Pak Rektor. Musni Umar adalah rektor paling koplak se-Indonesia. Apalagi beberapa kali ia blunder, malah berkesan menyebar hoax dengan komentar-komentar yang tidak mencerminkan seorang akademisi. Terakhir soal jembatan roboh. Pak Musni Umar yang sepintas mirip pelawak doyok ini salah info, dikira yang roboh adalah jembatan di Indonesia, nggak taunya di Filipina. Bang Kumis Musni Umar memang unik orangnya. Saya tidak terlalu melihat dia adalah pecinta Bahar Smith karena cinta matinya hanya kepada Anies Baswedan. Ya, Bang. Ya, ada lagi. Siapa lagi, Bang, yang kira-kira jadi timnya Bahar Smith, Bang, kira-kira? Mungkin Fadly John ya. Karena biasanya yang begini-begini ini Fadly John nggak mau ketinggalan. Apalagi komen Fadly John terkait Bahar Smith memang cukup telak. Ketika ada anggota TNI yang berkunjung ke rumah Bahar Smith, Fadly itu pernah bilang katanya ini melewati batas. Ketika ada berita teror Bahar Smith, dia bilang teror itu jadul. Lalu ketika Habib Kribo mempertanyakan kualitas Bahar Smith sebagai Habib, yang ngamuk malah Fadly John. Kata Fadly John, jangan mempertontonkan kebodohan. Jangan mempertontonkan kebodohan. Saya melihat Fadly John ini belum kapok ya ditegur sama Komandan Prabowo. Iya, Pak Prabowo masuk di media masanya Israel loh. Fadly John sudah komen belum? Ya. Makin seru nih, Bang. Makin seru nih. Ya. Siapa lagi, Bang, kira-kira yang jadi pendukungnya Bahar Smith, Bang? Yang baru adalah sekumpulan orang yang mengaku sebagai ulama Garut. Nggak tanggung-tanggung. Mereka bilang kalau Bahar Smith tidak dibebaskan, mereka anggap Pak Jokowi ini ngajak perang Tuhan. Kepada Ma'ruf Amin dan Habib Lutfi, sehingga tidak maksum. Ulama tidak berarti tidak mungkin salah. Habib tidak mutlak benar. Ini apa lagi ya? Bahkan dalam video yang beredar, mereka terkesan menghina Pak Kiai Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, dan juga Pak Habib Lutfi, yang sama-sama kita hormati. Orang-orang yang mengaku ulama Garut ini, ngapain ngurusin Bahar Smith? Sampai menghina Wapres dan juga Habib Lutfi. Di halaman mereka saja terjadi kejahatan amoral. Ada belasan santriwati diperkosa ustadznya. Bahkan ada yang sampai hamil 2 kali. Di muka mereka saja ada aksi makar dari generasi-generasi NII. Masih jelas terlihat loh itu semua. Ngapain ngurusin Bahar Smith? Ya, demikian saya Mas Jobrey. Terima kasih sudah hadir di Jumpa Pers kali ini. Aman kan?